kok iso saiki donya iso ngene ku piye. Oh ya Allah. Lan kula niku pun negosiasi kalian pangeran. Kowe ora usah takok dongane ya. Biasa nglawan. Kula niku seneng tenan mbek pangeran, mbek Quran seneng. Kula niku nak ndonga ngeten to. Gusti. Sing maca Quran teng panggung jejere kadang MC macam-macam terus Sohibul Fadilah mulyane kuwi. Jadi sampean nak maca Quran kados kula. Jadi lafaz yang disebut Quran itu sya'nuhu dzalik. Nak cara ilmu mantek napa? Sya'nuhu dzalik. Memang ya pokoknya begitu. Tidak usah nunggu dibuktikan ya seperti itu. Misalnya baju. Kamu untuk baju pakai apa? Ini nutupi aurat. Ya sudah, fungsinya baju itu nutupi aurat. Tapi saya ada baju kamu telanjang, mana buktinya? Lucu tuh, kok sarap bodoh. Ya makanya Quran tetap distatuskan hudal lil muttaqin. Selalu Quran itu al-hadi, selalu Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngos Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngos Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira fin naquri fa dzalika yawmaidzi yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Ya terangno nggih, masalah lafaz dulu. Hawa yahwa hawan atau hawa yahwi huwian ya tawar ya atau hawa yahwa hawan. Jadi hawa itu maknanya itu turun, makanya kalau orang rukuk itu jenenge huwian ilar rukuk, menuju rukuk, turun menuju rukuk. Nah kalau orang nuruti hawa nafsu juga nasibnya turun. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang bikin turun. Jadi bahasa Arab itu tersulit itu lafadz itu masih mustaq, artinya makna umum apa sudah ismiyah, sudah jadi sebuah apa? Nama. Makanya di Quran itu misalnya neraka namanya ya hawiyah karena tren neraka itu bentuknya turun. Ora ono neraka kok munggah itu. Ana darani napa? Hawiyah. Lah sing mlebu neraka sing nuruti hawa nafsu. Ya kayak mubalak lho ha. Mubalak ku wong sing nyampekno dawe pangeran dhisik. Saiki mubalak ku sing nyampekno karepe dhewe. Lah narip kok nyampekno karepe dhewe. Mubalak sing wis narip berarti nyampekno karepe dhewe. Ini anak mubalak sing bener sing nyampekno dawe. Loh, kasut. Jaga wong kasut ha. Ya tak terangkan lagi. Sebab itu misalnya guys yang terkenal lagi contoh yang terkenal, kan arah terkenal kan gak paham. Misalnya Nabi asmane Muhammad. Muhammad itu yang dipuji karena perilakunya baik. Atau terpuji. Terpuji itu tidak harus dipuji, pokoknya terpuji. Sya'nuhu dzalik. Rono tekem error alas mau ngaji. Iya nes. Kowe seneng dipuji apa terpuji? Terpuji. Jadi kalau dipuji itu butuh konsensus. Padahal sebagian orang hasud pasti tidak mau muji. Kalau terpuji itu sya'nuhu dzalik apa? Sya'nuhu dzalik. Memang normalnya seperti itu. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini pedang ini tajam sekali. Yuqalu sayfun sorim, pedang ini bisa memenggal, memutuskan atau memenggal apapun. Nah contohnya pedang ekstrim menunggu wong frustasi aja pedang. Air lah. Air itu disebut misalnya hadal ma murawwin atau hadal ma murwin. Ini air menyegarkan. Manane sya'nuhu dzalik, karena menyegarkan itu butuh objek yang disegarkan. Padahal ini belum diminum. Saya ulang lagi ya, ini kan belum diminum, tapi tetap air bisa dikatakan menyegarkan. Sya'nuhu dzalik, memang sifat dasar air itu menyegarkan, tidak usah nunggu diminum. Nah,
Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu disifati hudan. Quran itu petunjuk. Padahal banyak orang nggak mendapat petunjuk dari Quran. Maknanya sya'nuhu dzalik. Memang sifat dasar Quran itu sebagai petunjuk. Soal ada yang pakai apa anda itu urusan mereka. Sama seperti air itu, salahnya kamu tidak minum. Yang penting air tetap sifatnya menyegarkan. Misalnya asyamsu mudiah, misalnya matahari itu menyinari. Tapi bagi orang yang dalam gua yang nggak mau keluar ya nggak mendapat sinar. Nah, bab-bab tersulit di Quran itu ada sifat-sifat seperti itu. Apakah nunggu objek, nunggu aktif, apa sekedar itu sya'nuhu dzalik. Nah, itu bab-bab tersulit kita karena apa ya? Kita ini kan ya kita tetap kita. Misalnya ini contoh, saya mesti paham kan ini lelaki sejati kan. Misalnya Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Normalnya orang itu melihat perempuan kan suka. Tapi ternyata banyak yang ngaji justru karena takut perempuan. Itu kan lucu, berarti kan dihindari. Ngaji nganti menarik, mergo ada ketakutan di rumah. Kan misalnya sya'nuhu dzalik. Normalnya sifat dasar atau fakta dasar di perempuan itu menarik. Itu sifat dasar. Sausnya dikeranyam, disentak, macam-macam itu terus enggak. Nah, mubalak yang mana? Mestinya itu orang yang menyampaikan amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Sya'nuhu dzalik. Ya, mestinya. Nah, kemudian buatan ini terus kalau cerita ini penting sangat. Nah, sekarang hujah itu argumentasi. Argumentasi itu sesuatu yang enggak terbantahkan. Sehingga Allah dengan bangganya ngendikan kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak bisa terbantahkan. Lalu ada klaim yang merasa setara dengan argumentasinya Allah. Misalnya gini contohnya. Allah itu kan cara bahasa sekarang ini itu demokratis, modern. Dalam logika itu modern. Sampai Allah sering ngendikan, saya ini Tuhan, kata Allah. Kalau kamu merasa Tuhan, gampang. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya ini Tuhan, ini reputasi saya bikin langit bumi. Kalau kamu ngaku Tuhan, ya silahkan bikin langit bumi. Atau tunjukkan ke saya prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa. Itu kan demokratis betul. Allah ngaku Tuhan dan menunjukkan bukti penciptaan langit dan bumi. Kemudian orang lain yang ngaku Tuhan disuruh menunjukkan atau membuktikan. Sehingga di semua tarikh Jubair bin Mut'im itu dahiyatul Arab, orang yang sangat pintar. Sampai beliau jadi diplomat, jadi utusan pembebasan Asra Badrin. Jadi ketika dulu perang itu, mulai dulu ya ada tawanan. Asra Badrin itu ditawan di Medina. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im itu jadi delegasi Arab untuk membebaskan tawanan Asra Badrin, tawanan perang Badar. Ini rumah ya. Itu Nabi itu baca surat At-Tur itu ya sambil sholat maghrib. Ya nggak ada panggungnya, nggak ada MC-nya. Nabi juga nggak disebut Sohibul Fadilah. Ya sholat aja sholat maghrib. Jubair bin Mut'im disuruh di masjid sebelum negosiasi, sebelum ketemu Nabi disuruh di masjid, ya di masjid aja. Terus Nabi baca, makanya secara fikih resmi memang misalnya ada kondisi tertentu, misalnya orang kafir konsultasi di masjid apa ya biasa dulu. Sekarang ada yang masalahkan, ada yang masalah. Tapi kalau secara tarikh itu dulu biasa, secara tarikh. Itu lah bantah, secara tarikh dulu itu biasa. Kamu boleh berdebat yang sekarang, tapi dulu secara tarikh itu biasa. Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal fitin. Itu Jubair masih enggak ngeh, masih biasa deh. Tapi ketika Allah cerita am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun, terus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati, itu mulai Allah membombardir pikirannya siapa? Jubair. Kata Allah, saya ada Tuhan itu tidak apa-apa, tapi yang merasa Tuhan suruh cerita kalau dia itu pencipta langit bumi.
Jubair kan langsung mikir, semua yang dituhankan itu lahirnya di bumi, semua yang Fir'aun lahirnya di bumi, Namrud di bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau merasa Tuhan setidaknya dia wujudnya itu tanpa ada sebab. Manusia yang sekarang ada itu kan wujudnya ada sebab. Bode bapak, bode mbok, pokoknya ada sebab. Ono sing prematur bareng. Ono sing sesar bareng. Masa Tuhan lahir di sesar. Kan jadi anak kan. Terus kata Allah amhumul khaliqun. Kalau tidak merasa tidak mau ngakui dicipta, yang merasa sebagai pencipta, disuruh milih dua. Kalau kamu tidak merasa sebagai yang diciptakan, sebagai objek penciptaan, ya kamu ngaku sebagai pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus Allah memiliki pertanyaan yang real. Am khalaqus samawati wal ardh. Apa mereka bikin langit bumi? Bala yuqinun, disuruh yakin bikin langit bumi juga mereka nggak mau kan, nyatanya enggak. Itu riwayat yang di Sahih Bukhari, itu redaksinya gini, sama siapa? Kada kolbi ayatiro, habis, logika saya itu habis. Logika mempertahankan kekafiran itu habis. Kalau di redaksi Musnad Ahmad itu kada kolbi ayan sodia, hancur. Otak saya yang ngugemi kemusyrikan itu hancur. Walhasil Nabi Salam, terus Jubair itu menyatakan masuk. Itu segampang itu logika yang dibangun Quran. Ya karena tadi Quran masih imam wa hujjatan, makanya kan waj'alhu li hujjatan, jadikan Quran ini satu argumentasi ilmiah, waj'alhu li hujjatan. Sekarang Quran saiki nasibe piye suara usah diterusno. Ajare Mbah Mun dhisik Quran imaman wa hujjatan, saiki tilawatan wa simaan. Cara Mbah Mun, aku ora melok ngritik niku wong ngarepku iki rezekine kon niku. Yes, meneng ae sing bebas soleh. Wong orang kritik wong bagian dari ibadah. Maksudnya ngene loh, dulu itu Quran itu segampang itu dibaca orang ikhlas. Bacanya ya pas sholat. Enggak ada waktu khusus, panggung khusus, terus anggaran khusus. Iya, semuanya kurang. Kok iso saiki donya iso ngene ku piye. Oh ya Allah. Lan kula niku pun negosiasi kalian pangeran. Kowe ora usah takok dongane ya. Biasa nglawan. Kula niku seneng tenan mbek pangeran, mbek Quran seneng. Kula niku nak ndonga ngeten to. Gusti. Sing maca Quran teng panggung jejere kadang MC macam-macam terus Sohibul Fadilah wae mulyane kuwi. Maksudnya ya ora iri ya biasa. Masa sing kelas kalah keren maksudnya itu. Jadi Nabi itu baca Quran pas sholat. Tekanannya tekanan orang sholat, tidak berapi-api, tidak ada objeknya juga tidak ada. Ya pokoknya Nabi santai. Tapi logika yang terbangun tadi, ketika mulai itu kan jelas di redaksinya juga. Falamma balagha hadil ayat, ketika mulai Allah mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqirun am indahum khazainu rabbika hum musaytirun am lahum sulamu yastami'un. Pertanyaan pengen nanya banget. Cok nak kowe ngaku gawe langit. Kowe tahu diondo sing muga-muga ning langit. Wong kowe tingkat 3 wae butondo. Langit itu kowe delok wis ra mungkin. Amlahum sulam, sulam itu maknanya ondo, maknanya darah ini kitab Sulamu Taufik, tangga menuju Taufik. Kayak Toha itu lagi Sulamul Ma'isyah nih, jadi tangga kehidupan. Nekuni pidato itu berapa? Tangga kehidupan. Kalau buat nanya mubalek liya, dosa, nanya Toha kan. Orang dosa, ya cara dosa itu dosanya kayak dia. Enggak dong, jumpa ilmu ya ini ono gak jelas hitung-hitungan. Itu pengiran oleh takok itu. Amlahum sulamu yastami'una fi. Langit itu dhuwur, kan melok gawe, paling gak duwe tangga sing jare. Wah ini nak ini Muhammad terserah kena dibantah. Diwaca pas sholat, ya rumah non. Diwaca pas sholat.
Ora terus wong kon lungguh, mohon diam. Karena Pak Yai mau ngendikan. Semua ngomong kualat, malah ngancam-ngancam. Semua ngomong gak barokah. Gak barokah karena ada lagu ngomong ngawur. Ini guyung kaset itu khas. Gue tenang ya, jalan terus. Kaset itu tenang, kaset terus gak ngefek. Jalan terus aku di surga. Ya dulu, cerita dulu. Nah, kalau nu cek kepengen ya, entah kapan, namanya saya kepengen ngitmai Quran, gimana Quran tetap waj'alhu li hujjat. Ya Allah, jadikan Quran ini argumentasi ilmiah yang menguntungkan saya. Yang menguntungkan itu termasuk dalam sosial. Misalnya rata-rata apa ini kan trauma lah sama istrinya, rata-rata hampir semuanya. Trauma itu pilihan loro. Kapok pertama terus wayo. Itu ya trauma. Kapok diamui terus bayangno rawani wayo. Udah sitok ngene apa meneh loro. Jadi dua-duanya sing wayo apa ndak ini produk trauma. Traumatik. Jadi kapok mbek sing pertama golek endah itu ya trauma. Merawani nambah itu ya kapok. Tapi Quran itu kelihatan ilmiah. Ketika cerita perempuan itu Quran gak tahu bayangno baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu terusane fa in karihtumuhunna. Mulane ana nganten anyar mesra iku hitunge sampai kapan. Sing pengalaman-pengalaman ini orang-orang ngandel. Orang mungkin ngandel. Pira bulan? Pira mesra pirang bulan to? Suwi itu suwan ya. Pira. Pira? Sakulan lho. Pira nak rodo pira? Nak rodo pira? Apa? Romantis nih. 4 bulan. Pira. Pira. 4 bulan gue. 3 bulan. Ini gue survei 4 bulan gue. 4 bulan. Berarti umur mesra mu pira? Iku wong mapan ya. Nah wong kere. Iya, mereka nganten pertama jadi biaya amplop. Nah itu Quran kan asik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bojomu itu kancane sing apik. Terusane fa in karitum. Jika suatu saat kamu benci. Jadi Quran ora tau bayangno fa in ahbabtum. Wes roh kelakuane Pak itu rai-rai lanangan mesrane ndak nganti sepiro. Itu justru menjadikan Quran itu realistis. Wong ora usah sok-sokan. Wong ora usah sok-sokan. Nah, saya tadi kan bilang Tuhan itu andaikan boleh dibahasakan itu sangat demokratis. Makanya kalau Tuhan menyuruh orang menuhankan dia, menunjukkan Allah itu bilangnya Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, ya kamu harus punya argumentasi ilmiah. Termasuk argumentasi yang kamu tuhankan itu ya pencipta langit bumi. Jangan kok lahirnya di bumi kemudian jadi Tuhan. Saya itu pernah ditanya sama Pak Kures, dari sekian ayat yang paling Anda haru apa? Ya pas diskusi. Saya kebetulan pas itu jawab surat di Waqiah. Saya sering baca bukan karena nyari uang, betul. Itu Allah itu saking harunya ngendikan gini, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu kan ibarat kayak orang tua mangkal samanan. Le kira percaya wong tuamu ibu percaya sapa. Sing gawe kowe ku aku, padha-padha benerno aku. Itu kan haru betul. Saya ini yang menciptakan kalian. Mbok sama-sama yang kamu benarkan, kamu dukung itu saya karena saya yang menciptakan kamu. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu betapa ada tanazulat, ada logika umum yang dibayangkan Quran. Bukan mentang-mentang Tuhan itu enggak, tapi Allah bilang Fir'aun itu tidak menciptakan kamu, Namrud tidak menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu itu saya. Harusnya hubungan kamu itu dengan saya, bukan dengan yang lain. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu terus
terus jadi luar biasa. Allah cerita sampai hal-hal yang mungkin cara Jawa nggak siap. Misalnya sampai cerita afara'aitum ma tumnun. Misalnya manusia itu hanya hubungan senggama jima. Dia sebenarnya sudah tidak tahu lagi. Sampai lagi rukun mbek bojone jima wis gak roh. Ketika nanti jadi anak itu jari anake. Sebetulnya dia juga tahu apa mani ku piye ora roh. Misalnya roh lah ya ora melok gawe. Karek ngakoni. Makanya Allah itu nyontokno sampai hal-hal sing afara'aitum ma tumnun. Antum takhluqunahu amman. Memang yang bikin mani itu kamu. Yang bikin sperma itu saya kata. Kowe mau jima toh kan pas rukun supaya Allah cerita. Mulane kula susah kenapa sih waqiah jadi surat duit itu. Padahal surat itu luar biasa. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu kayak apa Allah? Makanya kan sebetulnya kita, sebetulnya kamu tapi ya tak sebut kita lah. Kita ini mundurnya dulu orang kafir itu biasa masuk Quran mergo mendengarkan Quran. Sayyidina Umar masuk Quran, Islam mergo dengar Quran. Jubair banyak lah. Nah kita sekarang tuh hafal berapa tipe? Misal alhamdulillah kok hafal. Tapi sebenarnya kalau teorinya itu agak gimana? Wong dhisik wong kafir wae paham. Nah misalnya kita kok dasar ngomongnya di rodok jahiliyah, wong kafir wong Arab Gus, kene wong Jawa. Oh, no ya alasan. Yes masuk. Wes sak uni mulas pokoknya Islam. Baik kalau nu bantu jenengan gimana Quran itu tetap kul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu itu logik. Makanya kalau sampean ditanya katanya Quran itu hudalil muttaqin, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk. Satu status itu tidak harus nunggu objek aktif. Status itu tidak usah nunggu objek aktif. Ya tadi misalnya, ini air menyegarkan, itu tidak usah dibuktikan diminum. Memang sifatnya air itu menyegarkan. Artinya apa? Yang tidak mendapat kesegaran, salahnya tidak minum. Pedang yang tajam. Hadas saif sorim atau hadas saif kotek. Misalnya samurai itu kan kotek. Ya rasa dijajal mati tenang ya. Nah, sebetulnya sifatnya Nabi juga sama. Nabi itu al-hadi, penunjuk jalan. Nabi itu begini, Quran begini. Nah, ketika orang sudah tidak ngerti kayak saya ini terus tanya, buktinya apa kalau Muhammad menyelamatkan dunia? Buktinya apa kalau Quran itu petunjuk? Nyatanya banyak orang munafik, banyak orang kafir. Itu bodoh. Air itu tetap menyegarkan meskipun nggak diminum. Matahari tetap menyinari meskipun ada orang yang tidak mau kena sinar. Jadi itu sifat dasar itu tidak usah nunggu aktif. Itu status. Kenapa? Status. Hati-hati kayak nggak mengkaji Quran. Terus kita tetap kepinginnya Quran itu hujah, no? Quran itu hujah. Dan kalau memang keramat saya mau, Nabi itu mau coba Quran pas maghrib, nyimami maghrib. Jora niat dakwah, jora niat pidato, ono order ini jadi dakwah. Masya Allah Pak ya itu dakwah nih desa-desa. Jebule mulai gue sangu, gue nongkrong untuk wajib. Kadang untuk wayan barang ya. Ya maksudnya yo biasa ya meni dakwah dia rasa dimanis biasa. Pasti rasa dijiwai biasa. Biasa wae. Di dunia hasanah, berarti hasanah. Biasa tak kok ning dia ngaji gue san. Rasa dakwah. Kalau enggak Islam gimana? Yang benar kalau enggak saya gimana? Kalau enggak Islam gimana? Yang benar kalau enggak saya gimana? Ya eleng-eleng ya. Jadi sampai anak maca Quran kados kula. Jadi lafaz yang disebut Quran itu sya'nuhu dzalik. Nak cara ilmu mantek napa? Sya'nuhu dzalik. Memang ya pokoknya begitu. Dan tidak usah nunggu dibuktikan ya seperti itu. Misalnya baju. Kamu untuk baju pakai apa? Ini nutupi aurat. Ya sudah, fungsinya baju itu nutupi aurat. Tapi misalnya ada baju kamu telanjang, mana buktinya? Lucu tuh, kok sarap bodoh. Ya makanya Quran tetap distatuskan hudal lil muttaqin. Selalu Quran itu al-hadi, ya. Selalu Quran itu al-hadi. Pun kalau terus noleni terus bakas Quran. Mengenai ini mukadimah saat ini bakas Quran. Ketika Quran dengan segala
efektifnya menunjukkan orang ila siratil mustaqim, dan ketika didengar pasti melahirkan hidayat. Sementara orderan orang-orang kafir gimana orang itu mencibir Quran, mendiskreditkan Quran. Ini terus diceritakan Allah, innahu fakkara wa qaddara wa innahu fakkara wa qaddara. Innahu saat temennya wong iki. Nah, begini asbab nuzul Walid, Pak. Tapi tadi Anda usah dimaknani Walid karena kita pakai kaidah al-ibratu bi ummil lafzi la bi khususi sabab. Jadi aktor Walid ya biar Walid, tapi tetap maksudnya siapa saja yang perilakunya sama. Ya siapa saja yang perilakunya sama. Meskipun di konteks ini ceritanya Walid. Innahu saat temne Walid iku fakkara mikir-mikir sapa Walid. Gini iki makna sesuai asbab nuzul. Innahu saat temne Walid itu fakkara mikir-mikir sapa Walid. Nah, kemudian makna umum ya innahu saat temne ladi sing kelakuane kaya Walid. Iku fakara mikir-mikir sapa ladi sing kaya Walid. Fima ing dalam perkara yaqulu kang komentar sapa wong ing ma fil Qur'ani dalam Qur'an alladzi kang sami aku minan nabi. Kang krungu sapa wong ing Qur'an minan nabi. Iki tak komentari piye ya Qur'an sing tak dengar dari Muhammad. Wa qadara lan yo bayang-bayangno. Makna qadara itu ngrumusno. Cara Jawa itu dia pakai asumsi apa? Qadara itu mereka kayak bikin mikir asumsi. Kalau saya komentari gini efeknya apa ya? Kalau saya komentari gini efeknya apa? Jadi qadara itu apa? Ngerancang ya, ngerancang tak kira-kira piye. Ya seperti langit bumi kan istilah Allah kan dzalika taqdirul aziz, itu rancangannya Allah. Fi nafsi nggak dhewe wong dzalika mengkono-mengkono Quran. Fakutila kaifa qaddar. Mongko den laknati sapa ladi elu inat kesen dilaknati sapa ladi wa udhiba lan den siksa sapa ladi kaifa hali kaya apa qaddara ngerancang-rancang sapa ladi. Ngira-ngirakno manen ngerancang-rancang sapa ladi ala ayi hal ing atase dine keadaan kana ana apa takdiru rancangane wong. Sumakutila mongko den laknati sapa ladi kaifa hali kaya apa qaddara ngira-ngirakno sapa ladi. Terus titik summa nadar mongko ningali sapa ladi fi wujuhi qaumin dalam wajah-wajah kaum ladi. Au fi ma tu qalan dalam perkara yak dahu kang iso nyacat sapa wong bi kelawan ma fihi fil Qur'an. Summa abasa wa basar. Mongko nuli merengut sapa ladi. Manane kobado tegese nekuk sapa ladi wajah ing raine ladi. Kayak bahasa Indonesia. Kenapa muka kamu kayak ditekuk? Bahasa Arab bahasa Indonesia waduh, kenapa muka kamu kayak ditekuk? Wong Arab namanya ya kobado napa? Wajah. Wa kala halan masam sapa wong utawa wong merengut sapa ing wajah. Daikon krana rupek karena enggak bisa memenuhi pesanan bima kelan perkara yakulu kang ngucap sapa wong iman. Wa basara lan yo tambah merengut sapa wong zada tegese tambah sapa wong fil qabdi ing dalem merengut utawa nekuk wajah wal kaluh lan kuluh lan ya tegese merengut. Sumat baro mengkono ni mengo sapa wong anil imani sang iman wastakbaro lan sombong sapa wong. Takabbaro tegese sombong sapa wong anit tiba in nabi sang anut kanjeng Nabi. Terus faqala mengko ngucap sapa man fima ing perkara ja kang teka apa Quran iklan ma in hadza illa sihrun yusar. In hadza ora ana ta iki ma hadza iku la sihrun kecuali sihir yusaru kang den pindah utawa kang den riwayatno apa sihir. Yang koru tegese kang den pindah apa sihir anis saharati sing pira-pira tukang sihir. In hadza ima hadza tegese ora ana ta iki ila qaulu fasar kecuali omongane manusa. Kama qaulu kaya lan ucap sapa kufaru Mekah innama yu'allimuhu basara mesti mulang ing Muhammad sapa basaron manusa. Sauslihi saqar. Ngene iki kula terangno ya. Ini sampean bayangno aktor dulu itu Walid ya. Aktor dulu itu Walid tapi tetap redaksi Quran itu ladi. Ladi itu orang. Orang itu siapa saja yang perilakunya seperti Walid. Itu terkenal di ilmu tafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususan. Jadi yang jadi pegangan itu adalah umumnya lafaz, umumnya redaksi. Tidak merujuk pada satu peristiwa saat itu, merujuk peristiwa saat itu. Ini ruang tenan. Dulu itu kan karuan ya, karuan itu ya karuan. Orang itu kan digerakkan oleh kalimat. Bisa frasa, bisa syair, bisa lagu, bisa cara moto, bisa prinsip, bisa apa saja. Makanya kata yang ngarang hikam itu manusia itu lucu, manusia itu digerakkan oleh kata-kata. Enggak dong, misalnya pahlawan itu kan heroik. Sing lagi koyok sing arep kabeh bucin. Nah, bucin itu sak karep-karepe. Wong loro ora cukup.
Oleh guyu kok hasut ya. Itu jenenge pecinta wanita. Ada yang trauma. Akhirnya sergap ngaji. Udah ning omah keweden akhirnya apa? Akhirnya. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti bersama pengawasan musbah di channel Mas Kusbah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian musbah kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.